Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Suminah, kepada rekan-rekan semuanya, dan juga hadirin yang sudah hadir, apa kabar? Semangat ya. Kurang kompak tapi jawabnya. Saya minder dan tidak pede untuk menyandingkan nama saya di dalam tadabbur Quran surah Al-Fatihah. Jadi pakai nama Al-Faqirah saja ya. Insyaallah kita akan membahas bukan dari segi tafsirnya, meskipun judulnya di flyer tafsir ya Bu. Siapalah saya dibandingkan para mufassirin. Jadi saya ganti judulnya tadabbur ya Bu ya. Siapalah saya kalau mau menafsirkan Al-Quran ya. Sudah banyak ahli tafsir. InsyaAllah kita sama-sama akan mentadaburi ayat-ayat yang Allah ajarkan kepada kita untuk dibaca, untuk disebut, bahkan diulang-ulang. Ya, subhanallah. Dalam hadis dikatakan tidaklah seseorang duduk dengan sebuah duduk kalau tidak disebut-sebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah atau bersolawat kepada Nabi, maka duduknya bakal jadi penyesalan nanti di hari kiamat. Tidaklah seseorang berbaring, tidaklah seseorang berdiri, tidaklah seseorang berjalan dengan sebuah perjalanan, melakukan aktivitas apapun, kalau tidak disebut-sebut nama Allah ataupun bersolawat kepada Nabi, maka itu akan jadi penyesalan nanti di hari kiamat. Maka insyaallah di hari yang mulia ya Bu, hari-hari yang mulia ini plus hari Jumat sore lagi, ya Allah, ya hujan pula. Ya kita harapkan kita merengek, menangis kepada Zat yang Maha Kuasa untuk menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya. Jadi sangat cocoknya luar biasa nih di hari-hari ini. Bahkan disyariatkannya menyembelih itu pun liyadkurusmallah, supaya kamu menyebut-nyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya kamu nyebut-nyebut nama Allah atas apa yang direzekikan oleh Allah dari hewan ternak. Masya Allah. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah daripada hari-hari ini. Ayyamul Ashr 1 sampai 10 Dzulhijjah. Fa'aktsiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ya Allah. Jadi insyaallah kita di sore ini dalam rangka itu semuanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai ada yang kumpul sore ini ya Allah kecuali Engkau ampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah, pembukaan. Ulama menyampaikan ya, Al-Fatihah sirrul Quran. Al-Fatihah itu adalah rahasianya Al-Quran. Dan intinya lagi dari rahasia tersebut ada dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang
Allah bilang antara aku dan hambaku. Nanti kita kupas hadisnya insyaallah. Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran, dan rahasianya terdapat di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perjalanan kehidupan kita semuanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagian pertama menyatakan kita berlepas diri dari syirik. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah. Aku hanya meletakkan dahiku kepadamu ya Allah. Aku hanya mengharap kepadamu ya Allah. Dan bagian kedua merupakan pernyataan berlepas diri dari kekuatan dan daya upaya kecuali kepada Allah. Ibu-ibu yang datang ikhtiar, keluarganya sakit. Ibu-ibu yang datang atau berangkat untuk mencari rezeki. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ketika malaikat mendapatkan tugas dari Allah untuk mengemban arsy, wahai malaikat, embanlah arsy. Kata malaikat apa? Ya Allah, hamba tidak kuat. Arsy itu makhluknya Allah yang paling besar. Allah kasih tahu, panggullah arsku dengan mengucap la haula wala quwata illa billah, maka malaikat pun sanggup. Masya Allah. Apabila dengan kalimat la haula wala quwata illa billah malaikat jadi kuat memanggul arsy, lalu betapa besar masalah kita dengan la haula wala quwata illa billah, maka itu sungguh ringan di hadapan Allah. Kalau bersandar sama diri kita pasti berat, tapi kalau bersandar kepada Allah maka la haula wala quwata illa billah. Ada keutamaannya. Yang pertama disebut rukun sholat. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Mau dia baca surah yang panjang pun kalau nggak baca Al-Fatihah tidak sah. Dan itu wajib di setiap rakaat. Dan itu wajib baik sholat wajib atau sholat sunnah. Tidak ada yang tidak pakai suratul Fatihah. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, ini adalah surat yang paling agung. Dalam hadis dikatakan walladzi nafsi biyadihi. Nabi Muhammad bersumpah demi yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Ya. Ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqan mithluha. Allah tidak pernah menurunkan satu surat semisal itu, baik di dalam Taurat ataupun Injil ataupun Zabur, bahkan Al-Quran. Tidak ada yang seperti surah Al-Fatihah. Masya Allah. Makanya diwajibkan untuk baca. Nabi berkata kepada Sa'id bin Mu'alla. Kalau tadi Nabi berkata kepada Ubay bin Ka'ab, mirip-mirip. Aku akan mengajarimu satu surat yang paling agung ya di dalam Al-Quran. La u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Quran. Aku akan ajari kamu satu surat dia yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya, sebelum keluar masjid nanti aku akan ajari. Begitu udah sampai dekat pintu, ya Rasulullah, tadi katanya mau ngajarin saya. Ya, kemudian beliau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya apa? Surah Alhamdulillah, yaitu apa? Al-Fatihah. Jadi kalau disebut surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah surah Al-Fatihah.
Kayak kita bilang surah Qul ya. Karena awal ayat nih. Surah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu Al-Fatihah. Dan Nabi katakan hiya sab'ul masani. Dia adalah 7 yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Dia adalah 7 yang diulang-ulang dan Al-Qur'anul azim yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi sebutkan ini mengutip Quran surah Al-Hijr ayat 87. Yang punya Al-Quran dibuka. Walaqad atainaka sab'am minal mathaniya wal Qur'anal azim. Aku telah berikan kepadamu 7 yang diulang-ulang. Sab'ul mathani wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. 3. Sab'ul mathani, ya. Jadi Nabi menyebut khusus wa ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqan mithluha wa innaha sab'ul minal mathani wal Qur'anal azim. Dia adalah 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Yang keempat, suratul Fatihah adalah obat dan ruqyah. Pernah suatu saat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ada sekelompok sahabat melakukan perjalanan. Kemudian ya kehabisan bekal atau perlu istirahat. Akhirnya istirahat di suatu perkampungan. Berharap dijamu, maksudnya dikasih tempat duduk, dikasih air, ya kalau ada cemilan boleh, gitu ya Bu ya. Namanya juga numpang istirahat, ya Bu ya. Tapi ternyata kaumnya nggak mau. Ya udah sana. Terus ternyata kepala sukunya lagi sakit tuh. Apakah demam atau kesengat hewan yang menyengat, ya bisa jadi ular atau kalajengking dan semisal itu, sampai demam. Kemudian ditanya, di antara kalian ada yang bisa ruqyah nggak? Ya udah saya, katanya. Dan salah seorang di antara mereka ngaku bisa gitu. Terus dibacain surah Al-Fatihah, langsung sembuh. Udah gitu dikasih kambing 1. Tar dulu, aku nggak mau buru-buru ngambil kambing ini sebelum aku tanya dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ternyata kata Rasulullah? Ya. Hal tadri annahu ruqyah. Kok kamu tahu kalau itu adalah ruqyah? Ya. Jadi Nabi bilang apa? Kok kamu tahu kalau Al-Fatihah adalah obat, adalah ruqyah? Ya, padahal dia belum nanya tuh sama Nabi. Dia ngeruqyah orang dulu, sehat gitu ya, dapat domba, baru nanya ke Nabi. Kata Nabi, kok kamu tahu kalau itu adalah ruqyah? Ya, kemudian beliau pun bersabda, ambil saja kambingnya, nggak ada masalah, potongin sebagian buat aku. Masya Allah, malah Nabi minta sebagian. Jadi ini menunjukkan kalau boleh mengambil upah dari ruqyah. Ya, lanjut. Di sini ada dialog antara Allah dengan hamba. Di setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, sebenarnya sedang berdialog dengan Allah. Ya, disebutkan dalam hadisnya hadis qudsi. Fa'idha qalal abdu. Ya, aku membagi Al-Fatihah ini 2 bagian. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta akan dikasih. Ya. Fa'idha qalal abdu. Kalau seandainya hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan menjawab, Hamidani abdi.
hambaku telah memujiku dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Kebayang nggak? Kita baru mengucap alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Kita itu siapa? Bu, kita itu siapa? Kok sampai Allah bilang hambaku memuji aku? Kalau kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab, hambaku telah menyanjung kesempurnaan sifat belas kasihku yang mengalir. Hambaku menyanjungku. Kita itu siapa? Memang Allah berhak untuk disanjung. Kita nggak berhak untuk dijawab seperti itu oleh Allah, tapi Allah ingin tunjukkan bahwasanya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita. Menghargai setiap tutur kata yang kita ucapkan. Kalau hambaku mengucap Maliki Yaumiddin, maka Allah akan menjawab, hambaku telah mengagungkanku dengan keagungan sebagai penguasa hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Dan apabila hambaku berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan berfirman, ini adalah perjanjian kesetiaan antara aku dan hambaku. Dan kalau hamba mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah akan berkata, ini bagiannya hambaku dan untuknya apa-apa yang dia minta. Allahu Akbar. Ini bagiannya hambaku. Siapa kita kok dapat bagian dari Al-Fatihah, Bu? Bu, bilang iya gitu. Bu, yang kompak iyanya. Bu, antum itu siapa? Ente itu siapa ente itu? Oh, yang dari tanah itu hamba Allah. Masya Allah. Siapalah kita kok dapat bagian dari Al-Fatihah. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya. Jadi saya rangkum di sini dulu. Ada perbandingan antara dua madhab. Madhabnya Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad dan beberapa sejumlah tabi'in, sahabat dan tabi'in. Beliau menyampaikan mereka sepakat Al-Fatihah itu adalah sab'ul masani. Yang mereka tidak sepakat adalah status basmalah itu bagian dari ayat Al-Quran atau bukan. Pendapat yang pertama menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat nomor 1. Makanya kadang bukan disebut surah Alhamdulillah, tapi surah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena basmalah itu ayat nomor 1 untuk Al-Fatihah. Ya. Tapi mazhab yang kedua menyampaikan bahwasanya ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kemudian status ayat yang ketujuh, bagi yang tadi menyebutkan basmalah itu bagian dari ayat pertama, surah Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuh dimulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan pendapat yang menyampaikan bahwasanya ayat pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat ketujuh adalah potongan kedua dari ayat yang keenam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ya, dan itu ada dalilnya masing-masing. Kita lanjutkan saja. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, kita bilang. Dalam hadis dikatakan kalau kamu sudah menjelang maghrib, ya, tahanlah anak-anakmu untuk tidak keluar dan tutuplah pintu-pintu rumahmu sambil mengucapkan bismillah. Tutuplah periukmu dan ucapkan bismillah. Matikanlah lampumu dan ucapkanlah bismillah. Itu diantara adab-adab malam, Bu. Adab-adab maghrib. Anak-anak gak boleh keluar, pintu-pintu ditutup, periuk-periuk ditutup, ya. Mau diingetin dulu gak ada masalah, habis diingetin terus ditutup, ya. Meskipun gak proper nutupnya, tapi berusaha untuk ditutup, karena setan tidak akan membuka sesuatu yang ditutup dengan mengucap bismillah. Matikan lampumu yang gak dipakai, daripada mubazir, matikan sambil mengucap bismillah. Tutup pintu lemari, pintu kamar, pintu rumah, pagar, dikunci sambil mengucap bismillah. Masya Allah. Ya, itu termasuk sunnah-sunnah ketika kita malam hari. Di sini disebutkan bismillah itu sebenarnya jar majrur dalam lafadz bismi berkaitan ada kalimat yang dihapus, yaitu abtadi'u, aku memulai dengan mengucap. Tapi kalau kita mengucap bismillah, ya itulah maknanya, aku memulainya dengan mengucap nama Allah. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau kita mau melakukan apapun, mengucap bismillah yang tidak bermadarat sesuatu pun di langit atau di bumi kalau disebut nama Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian di sini dikatakan li'anna lafdzul ism mufradun mudhaf. Lafaz Allah adalah Allah, lafdzul jalalah adalah zat yang disembah dan diibadahi, yang berhak untuk diesakan dalam ibadah karena sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaan yang dimilikinya. Maka makna dari bismillah adalah aku memulai bacaanku dengan mengambil keberkahan dan kebaikan melalui nama Allah. Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Masya Allah. Bu, jadi Allah perkenalkan dirinya memiliki nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan menyebut-nyebut namanya. Allah sendiri yang memperkenalkan namanya. Ya. Fad'uhu biha, maka bertawasullah kamu dengan menyebut namanya. Ibu punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, tawasulkan dengan menyebut-nyebut nama Allah. Itu cara mentadaburi asma Allah. Kalau ibu minta rezeki, panggil-panggil nama Allah, ya Razzaq. Kalau ibu minta sehat, panggil-panggil nama Allah, ya Syafi. Kalau ibu ingin dapat ampunannya, panggil-panggil nama Allah, ya Tawwab, ya Afu. Ya Bu.
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Panggil dia. Dalam Quran surah Al-A'raf juga disebutkan, ya, yang tadi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Quran surah Al-Isra ayat 110 disebutkan qulilhuwallaha awid'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Ya, nama mana saja yang kau panggil, sesungguhnya Allah memiliki asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Quran surah Thaha ayat 8 disebutkan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Jadi kalimat asmaul husna itu disebut beberapa kali di dalam Al-Quran. Di sini Allah perkenalkan zat yang maha agung, namanya Allah. Tapi ya, dengan penuh ma'rifah, dengan penuh mengenal zat yang menciptakan kita itu Allah. Kenapa, Bu? Karena orang kafir Quraisy pun banyak yang namanya Abdullah, ya. Masih ingat gak yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa tuh? Rasul munafikin, pemimpin orang munafik. Namanya Abdullah loh, Bu. Bu. Namanya Abdullah. Tapi kita disuruh mempertegas bahwasanya agama kita beda, yang kamu sembah beda dengan sembahan saya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wow. Namanya Abdullah, tapi musyrik bisa. Namanya Abdullah, tapi dia munafik bisa aja. Ya. Jadi kita menyebut Allah di sini dengan penuh ma'rifah, dengan mengenal dia zat yang menciptakan saya. Lafzul jalalah Allah adalah nama khusus bagi zat sang pencipta yang maha mulia dan maha agung. Dialah Allah. Allah sendiri yang mengkhususkan namanya ini untuk dirinya dan tidak dipergunakan selain dia. Dan tidak ada yang menyerupai dirinya dalam nama tersebut. Al-Qurtubi menyebutkan lafaz Allah adalah nama Allah yang paling agung, yang mencakup nama-nama yang lainnya. Bahkan disebutkan bahwa Ismullahil A'zam. Apa itu Ismullahil A'zam? Nama Allah yang paling agung. Jadi pernah ada sahabat ya mengucapkan zikir, kemudian kata Nabi apa? Dia telah memanggil nama Allah dengan Ismullahil A'zam, dengan nama Allah yang paling agung, yang mana kalau disebut oleh hamba maka dia akan diijabahi. Ulama yang berbeda pendapat apa Ismullahil A'zam itu. Ada yang bilang Allah itu sendiri, ada yang bilang Al-Hayyul Qayyum. Makanya ibu kalau habis berdoa tuh ya Al-Hayyul Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Dia telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah Al-A'zam, yang paling agung, yang kalau hamba bermunajat pasti diijabah. Ya, jadi ada yang menyampaikan Ismullahil A'zam itu adalah Allah, lafaz Allah itu sendiri. Ya, ada yang menyampaikan Al-Hayyul Qayyum. Dan kata Imam Ibnu Hajar, bisa saja beda-beda setiap waktu. Terserah Allah, masya Allah. Ya, makanya di sini apa? Tidak ada bentuk gandanya, tidak ada jamaknya. Bu, kalau di dalam bahasa Arab itu ada nama tunggal, nama dua, nama jamak, Bu. Masjidun, masjidani, masajid. Masjidun satu masjid,
Masjidani, dua masjid. Masajid, ya, masjid-masjid jamak. Kitabun, kitabani, kutubun, satu buku kitabun. Kitabani, dua buku. Buku-buku banyak, jamaknya kutubun. Ya Bu. Tapi kalau lafzul jalalah, lafzul dakwah tidak ada tasniyahnya, tidak ada jamaknya. Karena dia esa, karena dia tunggal. Paham ya, insyaallah ya. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang diperkenalkan oleh Allah dan dipakai di setiap kita mengucapkan basmalah. Kenapa nggak pakai namanya yang lain, Bu? Kenapa nggak Bismil Jabbaril Qahhar? Bu, ianya yang kompak. Ini hujan-hujan ini udah mulai nih. Kenapa nggak dipilih namanya yang lain, yang misalkan tadi Bismillahil Jabbaril Qahhar, itu nama-nama Allah juga. Nggak Bismillahil Qawiyil Matin. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Halo. Doa pada saat mendengar petir. Ya, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Segala yang maha suci Allah, yang petir bertasbih kepada Allah, dan juga malaikat-malaikat di sekelilingnya. Masya Allah. Kenapa Allah perkenalkan namanya yang maha pengasih dan penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim? Dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki rahmat yang sangat luas dan agung, yang meliputi segala sesuatu. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Oh, kita itu salah satu dari sesuatu itu. Jadi minta kepada Allah, ya Allah jangan kecualikan hamba untuk kebagian rahmat. Ya Allah, inna rahmataka wasi'at kulla syai'. Rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ana syai'un min asya'. Aku salah satu dari sesuatu itu. Kasihani aku ya Allah, rahmatilah aku. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu, mencakupi seluruh makhluk hidup. Rahmat itu Allah tetapkan secara khusus bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga rahmat Allah kepada yang tidak beriman pun Allah kasih sayangnya. Ya. Jadi kita ingin lihat di sini apa pendapat ulama, ya, hubungan antara Ar-Rahman dan Rahim. Yang pertama, ya, ada yang menyampaikan karena dua-duanya sama-sama kasih sayang, Bu. Cuman kita latah aja. Bismillahirrahmanirrahim berarti yang maha pengasih dan maha penyayang, gitu ya. Padahal kan sama-sama kasih sayang itu. Rahman, Rahim sama-sama kasih sayang. Bedanya apa? Nah, inilah kata ulama. Yang pertama berpendapat bahwasanya Ar-Rahman adalah zat Allah yang memberi nikmat kepada seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim spesial hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang non muslim juga dapat rahmatnya, gak dapat rahimnya. Ya Bu. Pendapat kedua, nama Allah Ar-Rahman menunjukkan bahwasanya Allah maha pemberi nikmat-nikmat yang besar. Sedangkan nama Allah Ar-Rahim menunjukkan pemberi nikmat-nikmat yang halus dan terperinci. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, ya, bahwasanya dua sifat tersebut memiliki makna yang sama. Yang kedua
adalah sebagai penguat sifat yang pertama. Padahal sama-sama kasih sayang, karena sama-sama kasih sayang. Yang keempat, menurut ulama muhakkikin, enggak sama. Ya, ada kaidahnya ahli tafsir, idza ijtama'a iftaraqa. Biasanya kalau dikumpulkan dalam satu kalimat itu maknanya berbeda. Ya, makanya Allah kumpulkan dalam satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan pengulangan dan itu bukan penguat. Ya, yang ini berbeda dengan pendapat yang ketiga. Mereka menyampaikan bahwasanya Ar-Rahman bermakna yang sangat besar rahmatnya. Seperti kalimat fa'lan, ghadban. Ya, sedangkan Ar-Rahim maknanya yang terus-menerus memberikan rahmat. Jadi kalau Ar-Rahman lebih kepada kasih sayang yang besar. Tapi kalau Ar-Rahim itu yang terus-menerus memberikan kasih sayang. Yang kelima, jadi beda-beda pendapat ya Bu, nggak ada masalah. Ya, bukan bertentangan, tapi memperkaya. Yang kelima disampaikan bahwasanya Ar-Rahman adalah sifat zatnya Allah. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat fi'ilnya Allah, perbuatannya Allah. Ya, dan ya Syekh Tantawi, penulis tafsir Al-Wasit, ya, menyampaikan, ya, beliau sepertinya cenderung kepada pendapat yang terakhir, yaitu Ar-Rahman adalah sifatul dzat, sifatnya Allah. Sifat zatnya Allah itu Ar-Rahman, yang menjadi sumber rahmat dan keindahan dan ihsan. Ya, makanya di dalam Al-Quran kalimat Ar-Rahman itu spesial, khusus untuk zatnya Allah. Contoh, ya, dalam Al-Quran dikatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman, dia mengajarkan Al-Quran. Karena Ar-Rahman itu sifat zatnya Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Qul Ar-Rahman, qul Allaha awid'ur Rahman. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Masya Allah. Jadi ini lebih kepada sifat zatnya Allah. Allah perkenalkan bahwasanya Allah memiliki nama, ya, atau sifat zatnya Allah adalah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, penggunaannya di dalam Al-Quran lebih banyak datang sebagai sifat perbuatan, sifat fi'il. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatannya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi di dalam Al-Quran lebih banyak sebagai sifat perbuatan. Contoh, Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sifat fi'il, bukan sifat zat. Ya. Contoh lagi, wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya dia Maha Penyayang kepada kalian. Lebih kepada sifat perbuatannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahman lebih kepada sifat zatnya Allah. Dan itu, ya, Syekh Tantawi dalam kitabnya Tafsir Al-Wasit lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir. Masuk yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sampai berapa menit ini? Baru Bismillah. Setengah 6. Berapa menit lagi?
Alhamdulillah, perbuatan-perbuatannya Allah senantiasa berada di antara karunia dan keadilan. Maka segala puji bagimu ya Allah. Ya. Alhamdulillah, segala puji. Jadi enggak berbeda-beda. Ya. Ada bedanya antara alhamdu ya dengan al-madhu dengan as-sana, sama-sama pujian. As-syukru juga beda. Bersyukur dengan memuji sama atau beda? Kan katanya kalau dapat nikmat muji Allah ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, gitu kan? Tapi kalau syukur itu kalau kita dapat nikmat itu sampai kita nggak mungkin bersyukur kepada seseorang yang dia nggak ada efeknya kepada kita. Misalkan orang itu pemberani, wah saya mensyukuri perbuatanmu pemberani, nggak ada. Kalau dia dermawan kepada kita, ya baru kita bersyukur. Tapi kalau memuji, baik sampai atau tidak pujian untuk dia. Saya memuji sikapmu yang pemberani, betul? Betul. Jadi kalau pujian maknanya dalam segala kondisi, baik nikmat itu sampai atau tidak. Dan juga tidak seperti al-madhu di sini ya. Al-madhu pujian juga, tapi tanpa cinta, tanpa pengagungan. Kalau alhamdu dengan penuh cinta, dengan penuh pengagungan. Asana itu pujian juga, tapi dalam bentuk diulang-ulang. Ya. Rabbul alamin, Tuhannya seluruh alam. Seluruh alam itu apa? Kullu ma siwallah, semua yang selain Allah itu alam. Moderator berhasil mengacaukan pemikiran saya ya. Ar-Rahmanir-Rahim diulang kembali, padahal dalam basmalah tadi sudah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayat berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Seolah-olah kita kayak enggak percaya kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka tidak layak kita berputus asa dari rahmat Allah. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Aku tahu sulit, aku tahu lelah, tapi jangan pernah berputus asa dari rahmat. Ntar kita masuk ke poin yang penting aja. Ketika Allah katakan Malik Yaumiddin, Malik ya, bisa maknanya memiliki, bisa maknanya penguasa ya. Al-Mulk itu kerajaan. Seseorang bisa saja dia punya tapi gak berkuasa. Bisa saja dia berkuasa tapi gak punya. Tapi Allah, dia memiliki dan dia juga berkuasa, yang punya kerajaannya ya. Kalau manusia bisa saja dia berkuasa, dia memiliki ya, punya duit dan berkuasa gitu kan, bisa menentukan, tapi dia terbatas kekuasaannya. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwasanya nanti ketika ditiup sangkakala, antara sangkakala pertama sampai sangkakala kedua itu kata Nabi apa? 40. Sahabat bertanya 40 apa ya Rasulullah? 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, 40 apa? Tidak ada yang tahu satuannya kecuali Allah. Gak dijawab sama Nabi. Bisa jadi Nabi gak tahu juga. Setelah 40 itu ya, kemudian ditiuplah sangkakala yang
kedua. Di antara sangkakala pertama dengan sangkakala yang kedua itu tidak ada makhluk, semua makhluk mati. Akan ditanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Limanil mulkul yaum, punya siapa kerajaan hari ini? Karena gak ada makhluk yang hidup, maka Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Ya. Orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi, misalkan seperti di tanah Palestina, seperti orang-orang yang luar biasa membuat kezaliman, menumpahkan darah, kita sampaikan kepada mereka, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan nanti? Sekarang dibiarin sama Allah. Lillahil wahidil qahhar. Kalimat yang luar biasa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sampai ada judul buku, Bu. Buku syarahnya Imam Ibnu Qayyim, Manazilus Sa'irin, Madarijus Salikin, anak tangga orang-orang yang menuju Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Masya Allah. Ketundukan total kita kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah. Luar biasanya kalimat ini, Bu. Harusnya ya, normalnya kalimatnya apa? Na'budu iyyaka, aku menyembah hanya kepadamu. Na'budu iyyaka. Tapi ini dibalik. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Benar nggak? Normalnya kalimatnya itu aku menyembah hanya kepadamu. Tapi ini dibalik, hanya kepadamu. Untuk mengkhususkan lagi bahwasanya tidak kepada selain Engkau ya Allah. Tidak kepada selain Engkau ya Allah. Aku persembahkan ibadahku, aku panjatkan doaku hanya kepadamu ya Allah. Dan ini, Bu, ya, semua dosa kemungkinan akan diampuni sama Allah kecuali syirik. Bahayanya, orang yang beribadah pun tapi niatnya bukan karena Allah, akan dijadikan seperti debu yang berterbangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah tadi bilang apa, Bu, dalam hadis qudsi? Dan ini antara aku dan hambaku. Bu, iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Kalau kamu betul-betul menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka silakan mau minta apa. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. Minta apa hambaku? Masya Allah. Udah habis. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk. Masya Allah. Ya. Jadi tadi ketika kita memuji Allah, gitu kan? Memuji Allah, setelah itu iyyaka na'budu, kami. Seolah-olah kita beribadah itu harus berjamaah. Na'budu, kami, bukan saya. Ya. Ihdina, beri kami petunjuk ya Allah. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus bukan kelihatan jalan materinya, jalan fisiknya bukan. Jalan kehidupan dan keputusan-keputusan kita dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Silahkan Anda mau ngambil jalan yang mana terserah, bebas.
Anda mau nutup aurat boleh, enggak juga enggak apa-apa, bebas. Karena kita enggak tahu yang mana yang benar, maka kita butuh petunjuk dari Ihdina ya Allah. Tunjuki kami ya Allah Siratal mustaqim. Berarti di situ ada ihdina, kasih petunjuk, hidayah. Bu, hidayah itu haknya Allah. Meskipun kamu terlahir dari orang tua yang muslim, kalau nggak dapat petunjuknya Allah, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu gak bisa ngasih petunjuk siapa saja orang yang kamu cintai. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Sehingga kita minta itu kepada Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan manusia seluruhnya tersesat kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, kamu akan aku kasih petunjuk. Pertanyaannya, sudah minta belum petunjuk sama Allah? Kok tahu-tahu nyalahin aja? Aku kok dibikin begini sama Allah? Kamu udah minta belum tadi petunjuk sama Allah? Belum, ya minta. Jadi hidayah adalah bimbingan dan petunjuk ya kepada kebenaran, yang kebenaran itu adalah miliknya Allah. Udah habis katanya tuh. Ya udah deh, saya nurut aja. Kita jadi lebih tahu, lebih luas wawasannya terkait makna dari surat Al-Fatihah. Oke. Selanjutnya materi sudah disampaikan oleh Ustazah. Lalu sekarang ada sesi tanya jawab, tapi ini kuis dari Ustazah. Ustazah sudah menyiapkan 2 pertanyaan. Pertanyaannya diganti, tadi lupa Nanti yang paling cepat angkat tangan, terus sebutkan namanya, lalu sebutkan jawabannya. Siap-siap tangan di atas bel. Siapa cepat maka dia dapat. Tadi ada kalimat, istilahnya apa ya? Istilahnya apa dalam bahasa Arab? 7 yang diulang-ulang. Yuk. Kompak banget dirinya. 7 yang diulang-ulang. Istilahnya apa istilahnya? Udah ada? Angkat tangan. Tuh. Sabang sana. Kurang tepat. Kurang tepat. Yang salah dihukum apa enggak? Dengan satu Ustazah. Oh ya. Sabang Masaki. Betul. Salah dikit ya, sabunnya udah benar tuh 7-nya. Gak apa-apa ya. Satu pertanyaan lagi, pikir dulu. Satu pertanyaan lagi. Siap-siap. Tar dulu. Yang tadi belum disampaikan soalnya. Oh iya.
Oke. Maunya yang susah apa yang mudah? Sebutkan salah satu saja dari pendapat yang banyak tadi itu terkait makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Satu saja. Yo, Pak Ima. Ya, betul. Itu salah satu pendapat. Betul.